Sungai Brantas memiliki kontribusi fungsi dalam lintas massa. Bagaimana kontribusi Brantas dalam lintas massa? Mari kembali kita cermati peta. Ya. Paling tidak kalau kita menelisik kesejarahan di Jawa dan lebih khusus lagi di Jawa Timur, jejak historis dari Brantas beserta areal pada anak-anak sungainya tergambar bahwa Brantas dan anak-anak sungainya ini sudah menjadi tempat hunian manusia purba semenjak zaman prasejarah. Jejak prehistori, sejak prasejarah di Des Brantas dan sekitarnya, yang pertama tergambar pada wilayah Tulungagung, lebih khusus lagi di Tulungagung Selatan. Pada masa lampau, paling tidak hingga sebelum tahun 1985, Tulungagung Selatan ini merupakan areal rawa-rawa purba yang berada di area Gunung Kapur Selatan. Di tempat inilah diketemukannya fosil manusia purba, yaitu Homo wajakensis 1 dan Homo wajakensis 2 yang berasal dari masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut. Selanjutnya, pada kurang lebih tahun 1980-an, ditemukan Homo wajakensis 3 dan Homo wajakensis 4 yang berasal dari masa yang lebih muda di zaman prasejarah, yaitu dari masa Perundakian. Inilah jejak prasejarah di wilayah Tulungagung, yaitu di rawa-rawa purba yang kemudian sungai air dari rawa-rawa purba itu dialirkan lewat sungai yang bermuara ke Brantas, yaitu Kali Ngerowo. Jejak manusia purba lainnya juga kita dapati di sekitar daerah Mojokerto, yaitu diketemukannya fosil Homo mojokertensis. Nah, dengan demikian memberikan gambaran kepada kita bahwa daerah aliran Brantas dan sekitarnya beserta anak-anak sungainya ini sudah menjadi areal hunian dari manusia prasejarah semenjak masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut, dan seterusnya memasuki masa Perundakian dan seterusnya lagi hingga memasuki masa Hindu-Buddha. Nah, yang menarik perhatian kita, jika kita menelisik kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Jawa Timur, yang berpusat atau berkadatuan di wilayah Jawa Timur, ada beberapa kerajaan yang lokasi ibu kotanya berada di Das Brantas, mulai dari kerajaan tertua di Jawa Timur. Yang pertama adalah kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan itu berada di Das Kalimetro. Kalimetro adalah sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Malang, kemudian memasuki Kota Malang dan kembali memasuki Kabupaten Malang lagi, dan muaranya berada di Brantas, di daerah Kepanjen. Nah, Das Metro inilah yang merupakan sungai peradaban awal. Tidak hanya kita dapati jejak-jejak kepurbakalaan dari masa prasejarah, tepatnya dari tradisi megalitik, namun pada abad ke-8 Masehi, pada Das Metro muncul pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Nah, pada periode berikutnya, kawasan Das Brantas ini menjadi satu kawasan yang sangat diperhitungkan oleh kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan itu adalah Kerajaan Mataram. Mula-mula Kerajaan Mataram beribu kota, berpusat di beberapa tempat yang berada di wilayah Jawa Tengah. Namun pada abad ke-10, yaitu pada masa pemerintahan Raja Balitung, pusat perhatian Mataram diperluas, tidak hanya
meliputi wilayah Jawa Tengah, tetapi pusat perhatiannya diperluas hingga memasuki wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, raja besar di Kerajaan Mataram, yaitu Raja Balitung, yang memerintah pada akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10, memperluas wilayah Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Khususnya wilayah yang ditempatkan dalam wilayah Kerajaan Mataram itu adalah sub wilayah luas di Provinsi Jawa Timur yang berada di Das Berantas. Prasasti-prasastinya tersebar mulai dari Tulungagung, yaitu prasasti Panampihan, prasasti Kinewu yang ada di Blitar, kemudian ada dua prasasti Balitung yang ada di Malang, yaitu prasasti Kubu-Kubu dan prasasti yang berada di dekat Singosari. Kemudian prasasti Balitung juga ditemukan di Gresik, kemudian ditemukan di Sidoarjo, bahkan juga ditemukan di daerah Mojokerto. Ini menjadikan petunjuk kepada kita bahwa Raja Balitung mengarahkan perhatiannya ke aliran Sungai Berantas dengan memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya dari yang semula hanya berada di wilayah Jawa Tengah, kemudian diekspansikan ke arah Jawa Timur untuk menguasai kawasan luas di daerah aliran Sungai Berantas. Kendati pun demikian, Balitung belum memindahkan pusat kerajaannya ke wilayah Jawa Timur. Pemindahan pusat kerajaan Mataram ke wilayah Jawa Timur baru berlangsung beberapa tahun kemudian, tepatnya pada masa pemerintahan Pu Sendok, yaitu pada tahun 929 Masehi. Inilah satu momentum di mana pusat pemerintahan kerajaan Mataram mulai dipindahkan dari yang semula di wilayah Jawa Tengah, kemudian dipindahkan menuju ke wilayah Jawa Timur. Inilah peristiwa yang sangat penting di mana Jawa Timur menjadi pusat pemerintahan kerajaan Mataram. Raja Mataram pertama yang menempatkan pusat pemerintahan di Jawa Timur adalah Pu Sendok dengan memilih kembali Malang sebagai pusat pemerintahan. Dan lagi-lagi yang dipilih itu adalah Hulu Berantas, sebagaimana Kanjuruhan memilih Malang sebagai pusat pemerintahannya. Pada masa perkembangan berikutnya, Sendok merelokasikan pusat pemerintahannya dari yang semula di Tamwlang yang berada di wilayah Malang menuju ke Jombang, ya, dengan sebutan Tamwlang juga, yang kemungkinan berada di sekitar daerah Tembalang, Jombang, atau kemungkinan juga ada satu tempat yang penting yang terkait dengan dasar pertimbangan mengapa Pu Sendok memindahkan pusat pemerintahan dari Malang ke Jombang adalah tempat yang berada di Das Berantas, tepatnya adalah Galuh. Kata Galuh masih tersimpan di Jombang menjadi Megaluh, yang itu merupakan pelabuhan sungai dari Kerajaan Mataram di era pemerintahan Sendok. Nah, pelabuhan besar yang berada di ujung dari wilayah pusat pemerintahan Kerajaan Mataram itulah yang kemudian disebut dengan Ujung Galuh, yang merupakan pelabuhan penting di Jawa Timur selain pelabuhan Kambang Putih. Nah, pelabuhan yang sudah ada sejak masa pemerintahan Sendok, yaitu Ujung Galuh, kemudian diperkaya lagi dengan satu pelabuhan lagi oleh Raja Mataram penerus Sendok, yaitu Airlangga. Oleh karena itu, semenjak masa pemerintahan Airlangga ada dua pelabuhan yang penting di Jawa Timur. Yang pertama adalah Ujung Galuh yang berada di area Muara Berantas, dan satu lagi adalah pelabuhan Kambang Putih yang berada di Jombang, yang letaknya tidak terlalu jauh dari Das Bengawan Solo. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa
beberapa periode Brantas dipilih, das aliran Brantas dipilih sebagai pusat pemerintahan, mulai dari Kanjuruhan, kemudian Mataram pada masa pemerintahan Sendok, dan seterusnya. Kembali das Brantas dipilih sebagai pusat pemerintahan, yaitu pusat pemerintahan Kerajaan Kadiri. Lagi-lagi juga di das Brantas, Daha sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Kediri berada di das Brantas. Sementara Jenggala pada periode awal berada di wilayah Lamongan Selatan yang juga tidak jauh dari aliran Brantas yang kemudian direlokasikan menuju ke Sidoarjo yang juga merupakan daerah aliran dari anak Sungai Brantas. Kembali pada masa yang lebih kesejarahan Jawa Timur setelah Kadiri dan Jenggala pada abad abad ke-11, hingga abad ke-12. Pada abad ke-13 muncul pemerintahan baru di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Singasari. Hulu Brantas kembali dipilih sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Singasari. Mula-mula ibu kota Kerajaan Singasari bertempat di Kudo Bedah, yang menarik untuk dicermati dari Kudo Bedah karena Kudo Bedah merupakan tempat pertemuan dari 3 sungai, yaitu bertemunya Kali Bangu dan Kali Amprong dengan Brantas. Dengan demikian tergambar sekali lagi bahwa das Brantas, khususnya Hulu Brantas, dipilih sebagai pusat pemerintahan kerajaan, yaitu pusat pemerintahan Kerajaan Singasari. Pada masa yang lebih kemudian, yaitu pada masa Majapahit, kembali daerah sekitar Brantas, tepatnya di daerah Mojokerto, juga dipilih sebagai pusat pemerintahan kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Bahkan pada episode akhir dari Majapahit, ibu kota Kerajaan Majapahit direlokasi dari semula di wilayah Brantas ke arah selatan, yaitu ke arah Kediri, yang lagi-lagi berada di das Brantas, tepatnya di Middle Brantas. Satu kerajaan lagi yang merupakan kerajaan otonom di penghujung masa Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Sengguru, bertempat di Malang Selatan, yaitu tepatnya di sekitar daerah pertemuan atau muara dari Kali Metro menuju ke Kali Brantas. Inilah yang memberikan gambaran kepada kita bahwa pada lintas era, mulai dari masa Kerajaan Kanjuruhan, berlanjut memasuki masa Mataram, khususnya pada masa pemerintahan Sendok hingga Erlangga, kemudian memasuki masa Kerajaan Kadiri dan Jenggala, selanjutnya lagi memasuki masa Singasari, dan seterusnya sampai dengan masa Majapahit, ataupun pada periode akhir Majapahit, pusat-pusat pemerintahan kerajaan berada di das Brantas. Dengan demikian cukup alasan untuk mengatakan bahwa Brantas merupakan sungai yang bersejarah. Brantas sekaligus merupakan sungai peradaban lintas masa. Mengapa das Brantas dipilih sebagai pusat-pusat pemerintahan kerajaan? Karena das Brantas memiliki beragam fungsi. Daerah-daerah pedalaman ini merupakan produsen-produsen bahan makan yang dibutuhkan tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga dibutuhkan hingga di wilayah pesisiran, bahkan hasilnya ada yang kemudian diekspor hingga dikirim hingga ke tanah seberang. Nah, proses mendistribusikan barang dari daerah pedalaman yang merupakan sentra-sentra produsen itu antara lain memanfaatkan Brantas sebagai prasarana transportasi. Brantas menjadi mulai dari alirannya di hulu hingga aliran di hilir dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi air
dari hulu menuju ke hilir atau sebaliknya, arus baliknya dari hilir menuju ke hulu. Transportasi tidak hanya dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu, tetapi ada perjalanan transportasi air lagi yang menghubungkan antara seberang kanan dan seberang kiri dari das Brantas. Oleh karena itu terdapat adanya tempat penyeberangan sungai yang konon disebut dengan Panambangan, dan dalam sebutan berikutnya disebut dengan Tambangan. Prasasti Canggu yang berasal dari masa pemerintahan Hayam Wuruk menyebut adanya puluhan desa-desa Panambangan, baik pada das Bengawan Solo ataupun pada das Brantas. Desa-desa perdikan yang sekaligus merupakan desa-desa Panambangan itulah yang dalam prasasti Canggu disebut dengan Nadi Tira Pradesa. Nah, tempat-tempat di Panambangan semacam inilah yang menjadi tempat-tempat penting yang menghubungkan dua daerah berseberang. Pemukiman ada di kanan kiri daerah Panambangan. Bahkan pasar juga acap kali berada di sekitar daerah Panambangan. Selain itu, tempat yang tidak kalah pentingnya untuk dipilih pada daerah aliran Brantas itu adalah aliran sungai yang berbentuk meander. Acap kali pada tempat yang menjorok ke arah aliran ini digunakan, dimanfaatkan sebagai dermaga sungai. Jong Biru di Kediri adalah salah satu contoh di antaranya. Nah, tempat lain yang tidak kalah pentingnya pada daerah aliran Brantas yang juga dikalkulasi sebagai tempat yang penting untuk kegiatan sosial budaya adalah tempuran sungai, di mana anak sungai Brantas bermuara ke sungai Brantas. Tempat-tempat inilah yang pada lintas masa, tidak hanya pada masa hidup Buddha, tapi selanjutnya memasuki masa perkembangan Islam, bahkan sampai dengan masa kolonial, menjadi sentra-sentra pemukiman pada daerah aliran sungai Brantas. Nah, yaitu ketika Brantas difungsikan sebagai prasarana transportasi air. Daerah-daerah sekitar aliran sungai ini sekaligus merupakan lumbung-lumbung padi. Brantas merupakan salah satu unsur bisnis alamiah yang memberikan picu bagi Jawa Timur sebagai lumbung padi yang utama di Nusantara. Bahkan pada masa perkembangan berikutnya, daerah-daerah ini tetap menjadi area-area yang penting. Sungai sebagai prasarana transportasi pada akhirnya dalam kesejarahan transportasi Jawa terbukti menghadapi kekalahan ketika mesti bersaing dengan transportasi darat, di mana jalan-jalan darat mengalir semacam aliran sungai yang mengalir yang berada di kanan kiri aliran sungai. Nah, jadi muncullah jalan darat yang yang bergerak mengikuti aliran sungai. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya dengan adanya jalan yang bersejajar dengan aliran sungai itu, yang utama pada masa lampau sebagai prasarana transportasi adalah sungai, dan dalam perkembangan berikutnya fungsi sungai sebagai prasarana transportasi digantikan oleh jalan darat, khususnya setelah muncul alat-alat transportasi darat yang bermesin. Kendati demikian, memperlihatkan kepada kita bahwa pada masa lampau paling tidak sampai dengan awal abad abad ke-19, bahkan sampai paling tidak medio abad ke-19, sungai di Jawa masih memperlihatkan fungsinya sebagai prasarana transportasi penghubung antara daerah-daerah pedalaman yang ada di Jawa Timur ke daerah pesisiran dan muaranya di jalur Simpang Selat Madura. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang akan membicarakan lebih detail tentang
peradaban sungai pada Das Brantas.